Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Pada pertemuan ke-6, sudah kita bahas tentang limit aljabar yang berkaitan dengan bilangan asli. Jadi di situ limitnya mendekati bilangan asli, baik negatif sampai positif. Nah, jadi sebenarnya untuk limit fungsi aljabar itu terdiri dari 4 bagian, yang dimana yang pertama itu kemarin telah kita bahas pada pertemuan pertama dan pertemuan ke-6, ya. Yang seperti saya berikan contoh di pertemuan minggu lalu. Terus yang kedua itu sama, yang mengandung bentuk tak tentu, itu sama seperti yang kemarin pada pertemuan ke-6. Nah, untuk hari ini yaitu yang ketiga, limit fungsi aljabar di tak hingga. Artinya setiap limitnya itu mendekati tak terhingga, atau biasa kita menyebutnya tidak terdefinisi. Nah, nanti pada limit fungsi aljabar yang terakhir itu kita baru masuk di bagian trigonometri. Jadi bagian sin, cos, tan, secant, dan sejenisnya. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini saya coba melanjutkan tentang limit fungsi aljabar di tak hingga. Jadi kita fokus di tak hingga. Artinya semua jenis soalnya pada materi ini adalah berbentuk tak terhingga, atau biasa kita bentuk dengan kayak posisi 8 terbalik. Nah, di sini untuk fungsi aljabar tak terhingga itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah yang berbentuk pecahan, artinya fx dibagi gx. Nah, nanti untuk yang bentuk keduanya nanti akan saya jabarkan. Jadi yang pertama dulu ya, kita dari bentuk ini itu saya berikan 4 contoh soal dan ini akan saya bahas ya. Jadi yang pertama yaitu lim x mendekati tak hingga 2x kuadrat tambah 6x tambah 1 per x kuadrat kurang 2x tambah 3. Yang perlu kalian ingat untuk limit di tak hingga ini, konsepnya adalah pangkat paling tinggi. Jadi berbentuk apapun jenis soalnya, kamu cari dulu pangkat paling tingginya berapa. Nah, seperti yang nomor 1. Di sini pangkat paling tingginya baik penyebut ataupun pembilang itu adalah x pangkat 2. Artinya setiap suku yang ada baik pembilang maupun penyebut kita bagi dengan pangkat paling tinggi tersebut. Ya, ini sebagai contoh. Oke, jadi di sini langkah pertamanya adalah limnya kita tulis kembali, yaitu lim x mendekati tak terhingga. Nah, karena pada persamaan ini pangkat paling tingginya adalah x kuadrat, sehingga setiap sukunya, jadi yang pertama 2x kuadrat per x kuadrat. Begitu pula dengan ini 6x per x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat. Semua ya, semua suku baik pembilang maupun penyebut kita bagi dengan x pangkat 2 atau pangkat paling tinggi. Jadi ini x kuadrat per x kuadrat dikurang 2x per x kuadrat ditambah 3 per x kuadrat. Nah, sampai langkah di sini. Selanjutnya kita tulis kembali x mendekati tak hingga. Tinggal kita hitung di sini kelihatan 2x kuadrat per x kuadrat itu jelas 2 ya. Nah, lalu berikutnya, nah 6x per x kuadrat ini kan di atas ada x-nya 1, di bawah x-nya 2. Otomatis kita bagi masing-masing dengan x. Berarti di atas tersisa 6, di bawah tersisa x. Ya, untuk yang berikutnya ini sama, tetap berarti tinggal kita tulis kembali. Ya. Begitu pula dengan yang penyebutnya. Ini x kuadrat dibagi x kuadrat berarti 1. Lalu ini atas bawah kita bagi sama x berarti tersisa 2 per x. Lalu yang berikutnya tetap ya, karena tidak bisa disederhanakan. Nah, sampai di titik ini tinggal kita mencari hasilnya. Limnya tidak perlu lagi kita tulis ya. Berarti tinggal langsung hasil. Ini 2-nya tetap. Nah, 6 per x, x-nya ini kita ganti sama tak terhingga. Ya, jadi 6 dibagi tak terhingga. Otomatis hasilnya adalah 0. Berikutnya sama, 1 dibagi tak terhingga, jawabannya 0. Yang di bagian bawah, 1-nya saya tulis kembali. 2, x-nya ganti tak terhingga, otomatis 2 bagi tak terhingga itu juga 0. Yang terakhir, 3 dibagi tak terhingga itu 0. Sehingga kita dapatkan 2 tambah 0 tambah 0 adalah 2, 1 dikurang 0 tambah 0 adalah 1, sehingga menghasilkan angka 2. Saya coba masuk ke contoh soal yang kedua. Konsepnya sama saja seperti yang pertama tadi, kita membagi dengan pangkat paling tinggi. Jadi soalnya di sini adalah lim x mendekati tak terhingga 8x kuadrat tambah 5 per 2x kuadrat kurang 9x. Di sini kita lihat lagi bahwa pangkat paling tingginya yaitu adalah x kuadrat ya. Otomatis seperti yang tadi, ingat limnya ditulis kembali.
semua suku kita bagi sama pangkat paling tinggi tadi, jadi 8x kuadrat bagi x kuadrat, 5 saya bagi x kuadrat, begitu pula bagian penyebutnya 2x kuadrat dibagi x kuadrat dikurang 9x. Nah, lalu kita sederhanakan ya, kita sederhanakan di sini, limitnya masih tetap ditulis sehingga ini x kuadrat sama x kuadratnya sudah habis, sisa 1 jadi 8. Ini tetap karena tidak bisa disederhanakan. Lalu bagian bawah juga x kuadratnya saya coret sehingga tersisa 2. Nah, bagian 9-nya x-nya yang di atas 1, di bawah 2, otomatis ini kan bisa kita sederhanakan ya, sehingga menjadi 9 per x. Lalu ketemu hasil, 8-nya turun, ini adalah 5 per x kuadrat ini menjadi 0, 2-nya turun, dan 9 per x-nya juga jadi 0, sehingga kita dapatkan hasil 4. Nah, sekarang kita coba ke soal yang nomor 3. Contoh nomor 3, itu lim x mendekati tak terhingga, 3x kuadrat kurang 1 per x pangkat 3. Nah, di sini kelihatan ya, kalau pangkat paling tingginya itu adalah x pangkat 3. Berarti sama seperti yang nomor 1 dan 2, semua suku kita bagi dengan pangkat paling tinggi yaitu x pangkat 3. Nah, di sini sudah saya tulis ya, sudah saya bentuk 3x kuadrat bagi x pangkat 3, 1 per x pangkat 3. Ingat penulisan per itu harus berada di tengah sama dengan ya. Nah, ini juga x pangkat 3 bagi x, tetap ditulis. Ini kita sederhanakan. Di atas ada berpangkat 2, di bawah pangkat 3. Berarti kan masing-masing kita bisa bagi sama x kuadrat. Di atas sisa 3, di bawah sisa x. Ini tetap tidak bisa disederhanakan. Lalu yang di bawah x pangkat 3 bagi x pangkat 3 itu adalah 1. Nah, ini juga bisa kita bagi sama x, berarti di atas sisa 2, di bawah sisa x pangkat 2. Ini tidak bisa disederhanakan, tinggal ditulis kembali. Sehingga kita masukkan x-nya, limitnya ke dalam x, ini ganti tak terhingga, berarti 3 bagi tak terhingga. Jawabannya 0. Ini juga 1 per tak terhingga, 0. Satunya ditulis kembali, ini juga diganti 0, ini diganti 0. Sehingga dihasilkan 0 per 1, maka jawabannya adalah 0. Nah, bagaimana kalau misalnya terbalik 1 per 0? Kalau 1 per 0 berarti jawabannya tak terhingga. Itu yang perlu diingat. Kalau di atas pembilangnya 0, jawabannya pasti 0. Tapi kalau pembilangnya berupa angka, maka hasilnya adalah tak terhingga. Itu berkaitan sama contoh yang nomor 4 di sini. Nah, dari soal ini, pangkat paling tingginya adalah x kuadrat. Ya, paling tinggi. Seperti tadi, sama. Kita bagi semua dengan pangkat paling tinggi, yaitu x kuadrat. Sehingga saya dapatkan 5 kurang 2 per x tambah 4 per x kuadrat. Sehingga pada akhirnya nanti ditemukan seperti ini, 5 kurang 0 tambah 0 per 0, sehingga menjadi 5 per 0. Maka 5 per 0 ini adalah tidak terhingga atau tidak terdefinisi. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk aljabar tak terhingga, tapi yang bagian kedua. Bagian kedua ini adalah berbentuk akar. Untuk limit bentuk tak terhingga, seperti yang saya sampaikan tadi, itu terbentuk menjadi dua. Yang pertama tadi berbentuk pecahan fx per gx, dan telah saya berikan 4 contoh soal. Nah, lalu untuk bentuk yang kedua itu adalah berbentuk akar. Jadi seperti di sini ya, ax kuadrat tambah bx tambah c dikurang px kuadrat tambah qx tambah r. Nah, di sini langsung saya masukkan ke langsung contoh soal, ada 3 soal. Kita bahas satu-satu ya. Nah, langkah pertama ya, seperti yang pada pertemuan ke-6 saya sampaikan, bahwa cara menyelesaikan limit itu terbagi menjadi 3. Yang pertama dengan cara substitusi, terus memfaktorkan, dan yang ketiga adalah mengalihkan sekawan. Nah, untuk substitusi sama faktor itu berkaitan sama limit yang pertama dan kedua. Nah, untuk limit tak terhingga ini ada bentuk akar. Jadi khusus untuk kali sekawan itu adalah soal-soal limit yang berbentuk akar. Ya, seperti ini ya contohnya. Nah, artinya kali sekawan itu adalah, limitnya saya tulis kembali ya, limit x mendekati tak terhingga. Soal ini kita tulis kembali ya, akar x kuadrat tambah 2x dikurang x. Diperhatikan di sini x-nya memisah, tidak di dalam akar. Nah, lalu kita kalikan sekawan. Artinya kali sekawan itu ini kita kalikan, ini kita tulis kembali ya, jadi seperti ini, x kuadrat ditambah 2x, tapi ini adalah kawannya. Jadi kalau negatif berarti kawannya adalah positif. Nah, ini juga kita bagi sama persis, x kuadrat tambah 2x tambah x. Inilah yang dinamakan perkalian sekawan. Nah, langkah berikutnya adalah kita mengalihkan akar ketemu akar. Ya, ingat akar kalau dikalikan akar berarti tersisa angkanya atau
suku yang ada di dalamnya saja. Berarti ini kalau di ini akarnya sudah hilang ya, sehingga menjadi x kuadrat ditambah 2x. Oke, lalu berikutnya negatif dikalikan positif sehingga hasilnya negatif. Lalu x kuadrat dikalikan x dikalikan x, makanya menghasilkan x kuadrat ya. Nah, untuk bagian penyebutnya ya tinggal kita tulis ulang aja. Nih tinggal ditulis ulang. Akar x kuadrat tambah 2x dikurang x. Maaf, ditambah ya. Tambah x. Nah, sampai di sini selanjutnya adalah sama seperti yang bagian pertama tadi yang bentuk pecahan. Kita mencari pangkat paling tingginya. Tapi sebelumnya ini kita selesaikan dulu pada bagian pembilangnya. Artinya di sini lim x mendekati tak hingga. Ini kan x kuadrat dikurang x kuadrat sudah habis ya. Berarti tersisa 2x. Saya tulis 2x. Nah, bagian bawahnya kita tulis kembali akar x kuadrat ditambah 2x ditambah x. Nah, sekarang sampai sini baru kita cari pangkat paling tingginya berapa? Akar x kuadrat. Akar x kuadrat saya tulis di sini akar x kuadrat. Berapa akar x kuadrat itu? Akar x kuadrat itu adalah x. Jadi di sini pangkat paling tingginya adalah x. Jadi semuanya kita bagi x ya. Lim x mendekati tak hingga. 2x bagi x. Ini juga akar x kuadrat dibagi x ditambah akar 2x dibagi x ditambah x dibagi x ya. Jadi seperti ini, agak panjang kan. Lalu tinggal hasilnya lim x mendekati tak hingga. Ini maka sisa 2 ya. Akar ini x ya, dibaca x. X dibagi x berarti 1. Ini tidak bisa langsung 0. Ya, berarti ini tidak perlu ditulis lagi ya. Ini jadi adalah 1. Sehingga 2/2 itu adalah 1. Ini nggak usah ditulis lagi, nggak apa-apa.